أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dan di sana banyak sekali hal-hal yang diharamkan ya saat berpuasa secara khusus. Yang pertama yaitu dusta dan segala macam yang berkaitan dengan kedustaan. Menipu, memalsukan, memarkup, segala macam, bersaksi palsu. Ya, ini adalah mengurangi pahala puasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak manfaat puasanya. Ya. Puasa-puasa tapi dusta, ini tidak manfaat. Nah, dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa qaulu zur al-kadhib. Perbuatan ucapan zur artinya adalah dusta. Wal 'amalu bih ay bi muqtadahu. Dan mengamalkannya maksudnya adalah konsekuensi amalan-amalan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Dan termasuk daripada yang terlarang saat berpuasa, meskipun dia tidak membatalkan tetapi terlarang. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan membatalkan. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan. Tapi terlarang, mengurangi banget pahala puasa. Ghibah, kemudian namimah, karena ini perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang selanjutnya itu perkataan kasar, keji, kotor. Perkataan keji, kotor yang berkaitan dengan tubuh perempuan bagi laki-laki, tubuh laki-laki bagi perempuan. Ya. Ini diharamkan saat berpuasa dan mengurangi pahala puasa. Terutama kita yang sangat berat di zaman sekarang ini ya adalah media sosial. Maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam hadis rubba shaim hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak? Berarti banyak. Rubba itu lil kathrah, banyak dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Banyak dan pasti terjadi. Orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia berpuasa tetapi dia meninggalkan yang halal. Puasa itu kan tinggalin yang halal, makan, minum, bersetubuh halal. Kita tinggalkan demi puasa, tapi mengerjakan yang haram. Terutama maksiat-maksiat mata, telinga. Ya, maksiat-maksiat mata dan telinga. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi warrafath. Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan dan minum. Tetapi hakikat berpuasa sesungguhnya adalah menahan perbuatan laghu. Laghu sia-sia. Termasuk laghu ghibah, gunjing orang, nyebutin keburukan orang. Kemudian termasuk laghu namimah, mengadu domba. Adu domba. Dan subhanallah saya tadi dengar ceramah menarik. Beliau mengatakan ada syu'mul ma'asiyah. Ada kesialan dari sebuah maksiat. Ketika mata tidak terjaga, maka lisan pun tidak terjaga. Makanya kan Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai lelaki-lelaki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Begitu juga perempuan, "Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna." Dan hendaklah dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ketika pandangan ditundukkan, maka lisan akan terjaga. Lisan akan terjaga. Dan itulah kesialan maksiat. Di maksiat itu mengajak kepada saudari-saudarinya. Kata siapa?
Ada seorang sahabat yang bernama, saya lupa namanya, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah maksiat yang dia kerjakan itu ngajak kepada saudari-saudarinya. Satu maksiat ngajak kepada saudari-saudarinya. Kenapa lisannya tidak berhenti ghibah? Karena matanya tidak menundukkan pandangan. Kenapa lisannya tidak berhenti namimah, mengadu domba orang? Karena matanya tidak menundukkan pandangan. Karena dia ngajak. Ya. Sama seperti orang main musik. Dari main musik berzina, itu dekat sekali. Musik dengan zina dekat. Musik melakukan kesyirikan. Musik khomer, itu dekat sekali. Tiga ini. Al-ma'siyah tad'u akhawatiha. Maksiat mengajak kepada saudari-saudarinya. Ya. Minal lagwi war rafas. Tetapi puasa sesungguhnya adalah menahan dari perbuatan lagwu, sia-sia. Rafas. Rafas kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu al-kalamul fahish, ucapan yang kotor, keji. Yafhashuhul aqlu wal fitratu wal wasyara. Dianggap keji oleh akal yang sehat, dianggap keji oleh fitrah, dianggap keji oleh syariat. Ya, ini perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan pusar ke bawah, lutut ke atas, ya tidak pantas. Maka hati-hati di grup-grup WhatsApp para lelaki kadang-kadang ngomongin perempuan, ya ngomongin poligami, kebablasan, ngomongin janda A, janda B, janda C, ngomongin dari 10 tahun yang lalu nggak jadi-jadi, cuma gunturnya saja, hujannya nggak pernah. Ya, hati-hati nih, puasa mengurangi pahala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa in sabaka ahadun falyaqul inni sha'im." Jika ada orang yang mencelamu ataupun mengajakmu bertengkar, ucapkanlah saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk seseorang berkata kasar saat berpuasa, ya, berkata kasar, bertengkar, berteriak-teriak, maka dijauhi ini saat berpuasa karena mengurangi pahala puasa. Dan saya ingatkan, yang sudah ngaji harus beda puasanya dengan yang belum ngaji. Dan ingat, salah satu trik iblis mengurangi pahala puasa seseorang adalah dia membuat manusia yang berpuasa tersebut menjadi cepat marah. Karena memang kan lapar, haus. Dan itu saya pernah kejadian, subhanallah. Saya masih ingat sekarang, seakan-akan kejadian itu ada di hadapan saya sekarang. Saya waktu itu di depan Ka'bah, hanya sekitar beberapa meter depan Ka'bah. Kemudian ada anak-anak tidur di depan saya. Anak tidur. Ini waktu sekitar 10 menitan lagi azan. 10 menit lagi azan maghrib. Berarti kan dekat sekali. Orang sudah bagi-bagi apa segala macam. Datang seorang laki-laki, nendang si anak ini. Bangun, bangun. Yang di sampingnya marah. Yang di sampingnya. Dia katakan, hadza mush hayawan. Ini bukan hewan. Kenapa ditendang-tendang? Sekarang kita depan Ka'bah, engkau menendang seorang mukmin. Kata dia, ya akhi, hadza waladi. Wahai saudaraku, ini anak saya. Yang satu yang menasehati tadi, dia tetap enggak mau kalah. Hatta walau waladak. Walaupun anakmu, tetap tidak boleh seperti itu. Akhirnya kelahi. 10 menit lagi sebelum azan di depan Ka'bah. La haula wala quwwata. Jadi memang lapar, haus, ya, terkumpul, dan itu memang bisikan syaitan. Makanya disebutkan dalam hadis Rasul, jika ada yang ngajakmu bertengkar maka ucapkan inni shaim, saya sedang puasa. Jadi kalau ngajak, "Wani kayak aku puasa." Oh, tampar. Jangan. Ya. Jadi apalagi yang kerja di pasar, yang kerja keras, yang kerja keringat, ya. Hati-hati, ini godaan syaitan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafas. Rafas sudah kita jelaskan tadi,
Yaskhab, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, as-sakhab raf'us saut wal jidal wal khusumah. Mengangkat suara, berkelahi, bertengkar, itu namanya sakhab saat berpuasa. Orang berpuasa itu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Ya. Bahkan saat berpuasa yang biasanya kita ketawa, hahaha, ya dihilangkan dulu. Karena kita orang berpuasa. Ya. Kalau tidak mengerjakan hal-hal ini semua, maka nanti puasanya cuma dapat lapar dan haus. Mengapa? Karena kita meninggalkan yang halal demi puasa, tapi masih mengerjakan yang haram. Ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah, tetapi amalan wajibnya ditinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Nah, begitulah gambaran orang yang berpuasa, tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.